pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya ingin menjelaskan, memaparkan pengalaman saya menjadi calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Karawang. Pengalaman yang sudah saya lewati selama hampir 1,5 bulan ya. Di sini saya ingin memaparkan ilmu saya yang saya dapatkan tentang budaya positif, yaitu di modul 1.4.A.8. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Di dalam modul budaya positif ini, saya mempelajari banyak ilmu pengetahuan, yaitu tentang apa sih makna disiplin positif itu. Jadi disiplin positif itu adalah merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Oke, kemudian yang saya pelajari juga tentang nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Jadi tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5, yaitu guru bisa menjadi sebagai penghukum, kemudian menjadi pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah posisinya menjadi teman, kemudian pemantau dan juga manajer. Nah, kemudian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, kemudian yang saya pelajari juga yaitu tentang segitiga restitusi, di mana ketika anak melakukan pelanggaran sekolah, kita harus menyelesaikan atau menyadarkan siswa dengan metode segitiga restitusi. Jadi anak diberi, kita memposisikan guru, kita memposisikan sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Dengan segitiga restitusi ini, anak tidak akan mengalami tekanan, tapi dia akan berubah dengan kesadaran dirinya. Dalam langkah-langkah segitiga restitusi ini, yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan terhadap anak. Kasus yang pernah saya angkat yaitu saat anak melanggar aturan, yaitu baju dikeluarkan. Harusnya aturan sekolah adalah baju dimasukkan dengan memakai ikat pinggang. Ketika saya melakukan segitiga restitusi, saya memanggil anak dan posisi saya adalah sebagai manajer. Di dalam segitiga restitusi ini, saya terapkan, kemarin saya mewawancarai anak ketika dia melakukan pelanggaran. Saya wawancari kenapa dia melakukan hal itu. Dia memberikan alasan, dan kemudian saat saya menanya validasi tindakan yang salah itu seperti apa, dia juga menjelaskan, dan terakhir saya menanyakan keyakinan yang ada di dalam sekolah. Dia juga bisa menyebutkan. Dengan penerapan ini, alhamdulillah ada perubahan dari diri siswa. Jadi saya bukan menjadi seorang penghukum, tetapi saya menjadi manajer, sehingga anak sadar dan pertemuan berikutnya dia bisa berubah. Dalam budaya positif ini, jadi
kontrol kita adalah sebagai manajer yang dibenarkan, bukan sebagai penghukum atau teman. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya menjadi paham bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah tidaklah tepat. Saya semakin mengerti kebutuhan dasar apa yang kurang terpenuhi oleh murid yang melakukan penyimpangan perilaku. Saya pun menjadi lebih sabar dan mampu mengelola emosi saya ketika menghadapi murid yang melakukan penyimpangan perilaku. Hal tersebut memudahkan saya untuk menuntun dan mengarahkan mereka menjadi lebih baik lagi. Dan pengalaman saya terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif yaitu ketika saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer kepada murid yang melakukan pelanggaran. Namun terkadang sikap saya berbenturan dengan beberapa budaya sekolah yang sudah ada yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah disiplin dan seolah hal tersebut sudah membudaya di sekolah. Dan perasaan saya semakin tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi ini. Saya ingin membuktikan bahwa dengan memposisikan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Hal yang perlu diperbaiki yaitu guru harus memahami 5 kebutuhan dasar murid dan posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah dengan tujuan agar murid jeda dan menjadi disiplin. Perasaan saya waktu itu, saya merasa apa yang saya lakukan sudah benar, meskipun hasilnya terkadang tidak sesuai harapan. Mereka masih saja mengulangi kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol saya sebagai manajer agar murid merasa lebih tenang, tidak merasa dihakimi, dan yang terpenting menyadari kesalahannya. Perasaan semakin bahagia ketika melihat murid menyadari dan memperbaiki kesalahannya tanpa adanya rasa kebencian dan dendam terhadap saya. Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Namun belum seutuhnya, masih ada tahapan yang terlewat. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Karena sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, di mana saya meminta murid melakukan perbaikan atas kesalahannya melalui aturan yang saya buat. Hal yang perlu saya pelajari dalam menciptakan budaya positif adalah bagaimana agar terus konsisten menjadi teladan, memberikan dukungan, serta menguatkan kolaborasi antar warga sekolah atau stakeholder dalam penerapan nilai-nilai kebajikan agar menjadi suatu kebiasaan baik di kelas ataupun di sekolah sehingga terwujud budaya positif yang membuat lingkungan belajar menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Itu semua pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat. Nah, oke, untuk memberikan semangat, coba semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Hari ini Ibu akan memaparkan, menjelaskan tentang keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Nah, nanti ya Ibu akan jelaskan. Kemudian nanti kamu akan membuat keyakinan kelas, terutama kelas 8E. Apa sih itu keyakinan kelas? Nah, apa kalian baca ini? Keyakinan kelas. Ya, jadi budaya positif yang ada di SMP Negeri 2 Cikampek ini ya menyangkut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bagian dari budaya positif. Nah, apa sih itu keyakinan kelas? Lihat ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti
belakangnya adalah apa? Kurangnya kesadaran murid kelas 8E dalam menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebersamaan. Betul apa betul? Ya, itu latar belakang kenapa itu membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian tujuannya. Tujuannya apa? Terciptanya ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kebersamaan di 8E ini. Oke, sepakat? Ya, oke, lanjut. Apa sih tolak ukurnya? Nah, tolak ukurnya adalah agar kelas 8E ini bisa apa? Kelas 8E yang tertib, aman, nyaman, dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Apakah di kelas ini sudah memunculkan nilai-nilai kebersamaan? Nah, untuk ini, hari ini kita akan membuat kesepakatan. Nah, contoh keyakinan kelas ya. Jadi di sini ada kesepakatan kelas dan ada keyakinan kelas. Oke. Nah, contoh keyakinan kelas di sini yaitu hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Hormat itu seperti apa sih? Kamu nanti membuat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Contoh di sini adalah tugas dari Bapak Ibu guru. Kemudian diterima dan dimiliki. Keyakinan kelasnya apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, jadi di sini kita beragam dari suku, kemudian dari agama, kemudian dari daerah yang beragam-agam dengan kebudayaan masing-masing. Di sini kita harus bisa menerima orang lain, ya. Makanya kita akan membuat keyakinan. Oke, lanjut. Nah, hormat yang tampak seperti dan tidak tampak seperti itu seperti apa? Nih di sini tampak seperti datang tepat waktu. Kemudian yang tidak tampak yang seperti apa? Sering hadir terlambat. Nah, kemudian yang tampak seperti lagi menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampak tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian tampak sepertinya mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, yang tidak tampak seperti itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan dan sebagainya. Sebenarnya ya. Nah, itu saling menghormati. Sekarang bekerja sama atau bekerja tampak sepertinya seperti apa? Tekun bekerja dan menyimak guru. Bekerja di sini mengerjakan tugas. Kemudian tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian tampak sepertinya menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak sepertinya tugas tidak diberikan. Kemudian memberikan hasil terbaik dan tidak tampak sepertinya asal-asalan mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Rasa diterima dan dimiliki tampak sepertinya melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak sepertinya mengucilkan salah satu teman kita. Kemudian yang tampak sepertinya lagi memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Bukan marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita. Selanjutnya yang tampak seperti menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Kemudian tidak tampak sepertinya acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Itu ya. Nah, di sini juga ya dalam keyakinan kelas ini ada Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengarnya satu contoh ada seseorang yang berbicara, yuk saya bantu. Nah, kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Terus ucapkan kata
gitu ya. Nah, yang terlihat ya berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, kemudian senantiasa berbuat baik dan selalu berbagi. Kemudian perilakunya tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, berjabat tangan, kemudian berjabat tangan ya, melelahkan lengan di dada, salting dan lain-lain. Kemudian memberikan ruang bekerja, kemudian postur tubuh yang benar. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, tugas kalian adalah di sini kita bersama-sama membuat keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas di kelas hadapan ini. Nah, prosedurnya di sini. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Khususnya di sini kelas 8E. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Koridor itu ini ya. Kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Ya, jadi jangan berlari-lari, tidak boleh pakai kata jangan berlari, tapi berjalanlah ya. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas yang ibu kutip ya. Yaitu contoh keyakinan kelas 8B, saling menghormati, menghargai, mengasihi teman, kemudian lebih rajin belajar dan mendengarkan guru saat menjelaskan sehingga pelajaran menjadi menyenangkan dan ada interaksi antara guru dan murid. Gitu. Kemudian menjadi murid yang baik, ramah dan tidak toksis, meracuni ya. Mau bermain bersama-sama, tidak pilih-pilih teman, mau melakukan hal positif bersama. Kemudian di sini menjaga kebersihan dan kerukunan kelas bersama, kondisi kelas harus lebih bersih dan kemudian ada lagi saling mendoakan dan meminta pertolongan Tuhan dalam setiap kesulitan. Nah, oke, kesepakatan kelas berikutnya yaitu 8C ya. Oke, kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Kami bersaudara dan saling membantu jika ada kami membutuhkan bantuan. Oke, apakah kalian bisa memahami penjelasan dari ibu untuk apa itu kesepakatan kelas dan apa itu keyakinan kelas? Paham? Oke, jika kalian paham, ya, sekarang ibu minta kalian untuk membuat
kelas dilaksanakan mungkin sesuai jadwal. Dengarkan ya, Dalam dengarkan. pengisian kelas, jadi mungkin bisa beristirahat, tetap berada di kelas, tetap berprotokol, tidak hadir dalam keamanan dan kenyamanan kelas, menghormati jalan ketertiban kelas, datang tepat waktu, menghormati guru, selalu buang sampah pada tempatnya, jaga ketertiban dan kebersihan kelas yang sangat. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Kita tolong ya, Pi, bacakan keyakinan kelas kita. Oke, baca ya, Pi. Ya. Kami meyakini bahwa pasangan bisa mempererat tali persaudaraan. Ya, Kami betul. meyakini buang sampah pada tempatnya. Kami meyakini bahwa teman itu ada. Kami meyakini bahwa gotong royong itu mudah. Kami meyakini persahabatan kelas dan menghormati satu sama lain. Ya. Kami meyakini menghormati